Di akhir tahun 1980-an, ketika musik punk di Amerika mulai kehilangan taringnya, muncul sekelompok anak muda dari California Selatan yang menolak diam. Mereka tidak mencari ketenaran, tidak memikirkan uang, mereka hanya ingin didengar. Dari sebuah garasi kecil di Huntington Beach, lahirlah sebuah band yang kelak akan mengguncang dunia musik, The Offspring. Ceritanya dimulai pada tahun 1984. Dua sahabat SMA, Dexter Holland dan Greg K, kecewa karena gagal mendapatkan tiket konser Social Distortion. Dari rasa kecewa itulah, mereka mendapat inspirasi. Kalau tidak bisa menonton band favorit, kenapa tidak membentuk band sendiri? Dengan semangat nekat dan rasa ingin menyalurkan kegelisahan muda mereka, terbentuklah band bernama Manic Suicidal, yang kemudian mereka ubah menjadi nama yang lebih sederhana dan tajam, The Offspring. Pada awalnya, tak ada yang mengenal mereka. Mereka tampil di klub kecil, di pesta sekolah, bahkan di garasi rumah teman. Tapi mereka terus bermain, terus menulis lagu, dan terus menumpahkan energi punk ke setiap nada. Tahun 1989, mereka merilis album debut bertajuk The Offspring di bawah label kecil Nemesis Records. Album itu mentah, keras, dan penuh semangat liar. Meski tidak populer, itulah fondasi yang menandai lahirnya sesuatu yang besar. 4 tahun kemudian, dunia mulai melirik. Album kedua mereka, Ignition, dirilis tahun 1992 lewat label Epitaph Records. Perlahan tapi pasti, nama The Offspring mulai dikenal di komunitas punk bawah tanah. Tapi siapa sangka, 2 tahun setelah itu, semuanya berubah total. Tahun 1984 menjadi tahun keemasan mereka. Album ketiga, Smash, meledak tanpa ampun. Lagu seperti Come Out and Play, Self-Esteem, dan Gotta Get Away mendominasi radio dan MTV. Smash terjual lebih dari 11 juta kopi di seluruh dunia, menjadikannya album independen terlaris sepanjang masa. Tanpa dukungan label besar, tanpa promosi mewah, The Offspring membuktikan bahwa musik sejati tidak butuh aturan, hanya butuh semangat dan kejujuran. Kesuksesan itu membawa mereka ke panggung yang lebih besar. Setelah Smash, mereka menandatangani kontrak dengan Columbia Records dan memasuki era baru. Album Ixnay on the Ombre dirilis tahun 1997, menegaskan karakter mereka sebagai band yang tak hanya keras, tapi juga cerdas dan penuh pesan sosial. Setahun kemudian, Americana lahir, dan disinilah mereka benar-benar menjadi ikon. Lagu Pretty Fly for a White Guy, Why Don't You Get a Job, dan The Kids Aren't Alright bukan hanya hits besar, tapi juga sindiran lucu terhadap budaya pop dan kehidupan muda Amerika. Americana adalah perpaduan sempurna antara humor, kritik sosial, dan energi punk rock yang meledak-ledak. Di akhir 1990-an, The Offspring bukan sekedar band, mereka adalah suara dari generasi yang tumbuh di tengah kekacauan dunia modern. Memasuki tahun 2000-an, tren musik mulai berubah. Punk perlahan tenggelam oleh gelombang pop dan hip-hop. Tapi The Offspring tidak menyerah. Mereka tetap berkarya dengan gaya mereka sendiri. Album Conspiracy of One tahun 2000 membawa semangat baru dengan lagu seperti Original Prankster. Lalu Splinter di tahun 2003 dan Rise and Fall, Rage and Grace di 2008 memperlihatkan bahwa mereka mampu berkembang tanpa kehilangan identitasnya. Salah satu lagu paling ikonik di era modern mereka, You're Gonna Go Far Kid, menjadi bukti nyata, cepat, catchy, dan tetap menyimpan semangat pemberontakan khas mereka. Lagu itu menjadi pengingat bahwa The Offspring tidak pernah benar-benar pergi, mereka hanya terus berevolusi. 4 dekade telah berlalu sejak awal mereka di garasi kecil di Huntington Beach. Namun hingga hari ini, Dexter Holland dan Noodles masih menggebrak panggung dengan energi yang sama seperti dulu. Mereka telah melewati perubahan zaman, pergantian tren, dan pasang surut industri musik, tapi semangat punk mereka tidak pernah padam. The Offspring bukan hanya band, mereka adalah simbol keberanian untuk menjadi berbeda. Mereka adalah bukti bahwa musik bisa menjadi suara kebebasan, suara protes, dan suara kehidupan itu sendiri. Dari garasi sederhana di California menuju panggung festival di seluruh dunia, The Offspring telah membuktikan satu hal, punk bukan hanya genre, punk adalah sikap hidup. Cepat, jujur, dan tak kenal takut.
Inilah kisah The Offspring, suara pemberontakan yang terus bergema melintasi generasi. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol like, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar favoritmu tentang The Offspring di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat dan jangan takut untuk berbeda.